wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Bapak Ibu, para santri, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu, pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian di Majelis Ta'lim Madinah Quran dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam kiranya tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan taklim kita. Namun sebelum kita melanjutkan taklim kita, mari sama-sama kita doakan. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita terus kirimkan doa kita, doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza, yang saat ini sedang berjuang untuk melawan Zionis la'anatullah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemenangan dalam melawan Zionis laknatullah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para santri, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan taklim kita yang mana masih membahas tentang ukhuwah Islamiyah di dalam Al-Quran. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ukhuwah Islamiyah di dalam Al-Quran dan larangan-larangan perbuatan yang dapat memecah belah ukhuwah Islamiyah. Yang mana penjelasan itu tertera di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-11 dan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Dan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallah maulana. Bapak Ibu para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang larangan-larangan yang dapat merusak atau memecah belah ukhuwah Islamiyah. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-11 diturunkan, asbabun nuzulnya diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ayat ini turun berkaitan dengan Thabit bin Qais bin Syams, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu memiliki suara yang keras. Suatu ketika ada seseorang yang ditertawakan karena pakaiannya jelek atau penampilannya dianggap rendah. Maka turunlah ayat ini sebagai larangan menghina, mencela, ataupun merendahkan orang lain. Lalu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari Anas bin Malik. Beberapa sahabat dari kabilah Bani Tamim mengejek sebagian sahabat dari Bani Asad karena penampilan mereka lebih sederhana. Lalu turunlah ayat ini melarang ejekan antar suku dan individu. Lalu riwayat lain disebutkan sebagian wanita istri Nabi Muhammad SAW seperti Aisyah dan Hafsah pernah menyebut Ummu Salamah dengan julukan yang tidak baik karena postur tubuhnya, maka turunlah ayat ini sebagai teguran keras. Lalu yang kedua, Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Asbabun nuzul dari Quran Al-Hujurat, Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12, riwayat dari Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan sebagian sahabat yang berprasangka buruk terhadap orang lain tanpa dasar. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang suuzon, tajassus, dan ghibah karena merusak persaudaraan. Jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yang pertama adalah la yaskharu qaumum min qaum, atau larangan mengejek satu sama lain. Lalu yang kedua, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Larangan mencela dan memanggil dengan julukan buruk. Lalu yang ketiga, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Larangan berprasangka buruk atau suuzon, yang mana pada pertemuan lalu sudah kita bahas. Lalu yang selanjutnya adalah wala tajassasu. Larangan untuk tajassus. Tajassus berasal dari kata al-jasus atau al-jasus. Artinya adalah mata-mata
atau orang yang mencari-cari rahasia orang lain. Atau tajassus adalah perbuatan mencari-cari kesalahan, aib, dan rahasia orang lain yang disembunyikan, baik dengan mata, telinga, atau cara lain-lain yang tanpa haknya. Dalil-dalil tentang tajassus seperti yang sudah disampaikan tadi dalam Quran surat Al-Hujurat. Lalu yang kedua adalah Quran surah An-Nur ayat ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian hingga meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ayat ini menunjukkan larangan mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa izin. Lalu dalil yang lain, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, wala tajassasu, wala tajassasu, wala tahassasu, wala tajassasu." Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah saling mencari-cari kesalahan atau tahassus, dan jangan pula saling memata-matai atau tajassus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'asra man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah wala takhattabu wal muslimina wala tattabi'u awratihim fa innahu man tattaba'a awratihim yattabi'illahu awratahu wa man yattabi'illahu awratahu yafdahu walau fi jawfi baitihi. Yang artinya, wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lisannya namun belum masuk iman ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. Dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Barang siapa mencari-cari aib saudaranya, Allah akan membuka aibnya. Dan jika Allah telah membuka aibnya, maka Allah akan mempermalukannya meskipun ia di dalam rumahnya sendiri. Bapak Ibu, para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dalil-dalil tentang larangan tajassus menurut Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang menurut pandangan para ulama, menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tajassus adalah salah satu penyakit hati yang lahir dari buruk sangka. Ia merupakan pintu masuk ghibah dan fitnah. Jadi menurut Imam Ghazali, tajassus ini itu adalah salah satu penyakit hati. Yang mana dengan tajassus ini, itu adalah menjadikan pintu atau jalan untuk nantinya akan menimbulkan ghibah. Dan ketika sudah ghibah, maka tentu karena kita tidak tahu kebenarannya, itu betul atau tidak, kabar itu betul atau tidak, maka tentunya dengan ghibah, dengan tajassus itu, maka itu akan menimbulkan fitnah satu sama lain. Maka saling berkesinambungan antara tajassus, ghibah, dan fitnah. Hal-hal ini, perbuatan ini, itu adalah salah satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perbuatan ini itu akan menimbulkan banyak sekali kerugian dirinya sendiri ataupun kerugian
untuk orang lain. Maka ketika menimbulkan kerugian untuk dirinya sendiri dan tentunya dengan dosa besar tersebutlah itu akan menjadikan wasilah kita menuju tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah. Sedang menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, tajassus adalah mengupayakan untuk mengetahui keburukan orang lain dengan cara yang dilarang, seperti mengintip, mendengar rahasia, atau menyelidiki. Jamaah rahimakumullah, ada tahassus, ada juga tajassus. Maka perbedaan antara tajassus dengan tahassus. Tajassus adalah mencari-cari rahasia atau aib dengan tujuan buruk. Sedangkan tahassus mencari-cari kabar informasi dengan tujuan baik. Misalnya untuk menolong. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat ke-12. Allah melarang tajassus atau memata-matai dengan tujuan yang tidak baik. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, ketika itu dilakukan, maka akan ada akibat-akibat buruknya. Maka akibat dari tajassus itu adalah, yang pertama adalah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah secara tegas melarang tajassus dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni, yaitu surat Quran. Quran surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa, dan jauhilah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian lain, karena seorang di antara kamu memakai. Lalu yang kedua adalah dibuka aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang gemar mencari-cari aib saudaranya akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang tersembunyi di rumahnya. Sebagaimana dalil an Abi Barzatul al-Islamiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu, la taghtabul muslimina wa la tattabi'u auratihim fa innahu man taba'a auratihim yattabi' Allahu auratahu wa man yattabi' Allah auratahu yafdahu fi baitihi. Yang artinya, wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lisannya tetapi imannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin dan janganlah mencari-cari aib mereka. Barang siapa mencari-cari aib mereka, maka Allah akan membongkar aibnya. Dan barang siapa yang Allah bongkar aibnya, maka Allah akan mempermalukannya meskipun di dalam rumahnya sendiri. Jamaah rahimakumullah, maka ketika kita membuka aib, ketika kita mencari-cari kesalahan orang, dan kita mengabarkan aib orang itu kepada orang lain, kita membongkarnya dengan tujuan yang tidak baik, maka dengan hal yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Allah akan membalasnya di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan membalasnya di akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Lalu akibat yang selanjutnya menimbulkan permusuhan dan hilangnya ukhuwah Islamiyah. Tentu inilah pembahasan kita tentang ukhuwah Islamiyah tersebut. Maka larangan tersebut adalah ketika dilakukan itu akan menimbulkan perpecahan
akan menimbulkan peperangan, akan menghancurkan ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Maka poin-poin ini, Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-11 dan ayat ke-12, tentunya harus betul-betul kita perhatikan, agar supaya kita dapat menjaga ukhuwah Islamiyah tersebut. Salah satunya tajassus ini. Tajassus ini apabila kita tidak perhatikan, maka akan menimbulkan perpecahan atau hilangnya ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, wala tajassasu wala tahassasu wala tajassasu wala tanafa'u wala tahadasu wala tabaghatu wala tabara'u wa kunu ibadallahi ikhwan. Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah ucapan paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari berita atau tahassus, jangan mencari-cari aib, tajassus, jangan saling bersaing, jangan saling hasad, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu, para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat dari tajassus, yaitu mengundang dosa besar atau mengundang dosa-dosa yang lain. Tajassus sering menjadi pintu menuju dosa-dosa yang lain. Dan dosa itu termasuk dari golongan dosa yang besar. Seperti ghibah atau adu domba, yaitu namimah atau bahkan fitnah. Min husnil islamil mar'i terkunu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seorang adalah meninggalnya hal-hal yang tidak bermanfaat bagi. Jamaah rahimakumullah, tajassus itu adalah pintu untuk nantinya membukakan hal-hal keburukan-keburukan lainnya, yang itu termasuk dosa besar. Dengan tajassus itu, maka nantinya akan terbuka pula pintu dosa yang lain seperti hanya ghibah. Ya. Dan dengan tajassus itu juga nanti akan menimbulkan namimah, adu domba satu sama lain. Ya. Karena tajassus itu kita tidak tahu yang mana kebenaran. Dan dengan tajassus itu juga bahkan akan menimbulkan dosa besar yang lainnya, yaitu fitnah. Allah Ta'ala melarang tajassus tersebut karena tajassus termasuk dosa yang besar dan akan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Tentunya itu tajassus itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Namun jamaah rahimakumullah, ada juga tajassus yang diperbolehkan, akan tetapi harus dengan orang-orang yang tertentu, orang-orang yang profesional. Maka ada tajassus yang dilarang, ada juga saat-saat yang dimana tajassus itu diperbolehkan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Mudah-mudahan kelak kita semua, khususnya santri-santri, para musyrif dan jamaah sekalian, kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.